Bapak Dr. Haji Raden Ahmad Imyati Natakusuma, SH, MH, MSc yang telah tiba di tempat acara. Kami persilakan untuk mendapat Imyati Natakusuma, SH, MH, MSc. Para camat ya, sambutan berbanyak. Kita pantun aja ya. Pagi-pagi makan rujak buah nanas. Make era, make kolak belewah. Kalau kita punya zakat, infak dan sedekah, bayarlah ke Basnas. Insya Allah hidup kita akan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu. Yang saya hormati Ibu Bupati beserta jajarannya selaku Sohibul Bait, yang saya hormati Profesor Sidri, Ketua Basnas Provinsi Banten beserta Ki Jenal, Ki Mulyadi, Ki Aceh, serta yang saya hormati para pejabat sipil TNI dan Polri. Saya didampingi Asda 1 Komarudin, Komarudin ini PJ, pernah PJ Bupati Kabupaten Tangerang. Dan juga saya didampingi oleh Karo Pemerintah Warga Kesra Pak Gunawan. Beliau lebih hebat lagi, PJ Bupati Pandeglang, PJ Bupati Lebak. Bentar lagi PJ Bupati Celangkaran. Para mujaki, para mustahik, hadirin, hadirat, rahimahumullah. Subhanallah, alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah menjadikan kita kan untuk ibadah. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka oleh sebab itu kita lakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, zakat itu adalah perintah Allah. Masuknya juga dalam rukunnya, rukun yang pertama, rukun Islam. Yang pertama apa rukun Islam? Syahadat 2, 3, masukkan. Maka oleh sebab itu kita diwajibkan, kan kalau kita baca firman Allah surat At-Taubah, kita diwajibkan oleh Allah untuk berzakat, infak dan sedekah. Maka rezeki kita itu sebagian adalah milik orang lain, bukan milik kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Untuk apa zakat itu? Nah ini kan penting sekali, saudara sekalian. Saya punya teori. Teorinya adalah 9M. Nah ini bisa digunakan oleh Basnas Pandeglang maupun Basnas Provinsi Banten. 9M. M pertama, biasanya saya pakai P kan? Nah, ini pakai M. M pertama adalah menyucikan harta dan jiwa. Jadi kalau kita punya harta itu, kalau ada subhatnya, ada makruhnya, ada greynya gitu, nah, maka kita dengan membayar zakat, insya Allah harta kita akan suci. Maka ini sangat penting. Dan itu menyucikan harta dan jiwa itu namanya, kalau kita suka ke tempat kematian itu apa namanya? Tazkiyah. Tazkiyah itu menyucikan harta dan jiwa. Jadi kita datang tazkiyah itu untuk menyucikan maksud kita supaya lunas, supaya halal. Maka termasuk jiwa. Jiwa ini sangat penting sekali sehingga terasa oleh kita bahwa hati kita bersih, jiwa kita bersih. Mensana and corpore sano. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita berzakat, infak dan sedekah. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa syukur.
lain sakatum aji dan itu punya rezeki kita kasih, alhamdulillah. Ini ada rezeki, alhamdulillah. Maka tanpa rasa syukur. Kalau orang sudah syukur itu sabar. Kalau orang sudah sabar itu ikhlas. Maka apapun kehidupan tenang, apapun kehidupan nyaman, apapun kehidupan damai, maka diberikan kesehatan. Kalau orang sudah syukur, damai hatinya, ikhlas, sehat, insyaallah. Maka kita rajin-rajin berzakat. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa syukur. Baik zakatun, haji dan walaupun kapatun ila aja. Firman Allah. Terus yang berikutnya adalah ketiga adalah meningkatkan rasa kepekaan kita, empati. Meningkatkan kepekaan sosial, empati kita. Kita punya empati. Sehingga kita berbagi, merasa. Kan kalau saya sampaikan berkali-kali, kalau kita selalu berkumpul itu diantaranya adalah satu, merasa sebelum, dua, ingat kehadiran, tiga, selalu meraba derita orang. Nah, meningkatkan kepekaan sosial, empati kita, meraba derita orang. Rumahnya tidak layak huni. Maka kalau di Provinsi Banten ada rumah tidak layak huni, begitu Anda dimyati 5 tahun memimpin selesai, masih ada rumah tidak layak huni, itu Bapak Ibu kasih tahu saya bahwa Anda dimyati tidak sukses jadi gubernur dan wakil gubernur. Bukan. Maka oleh sebab itu perlu didukung, dibantu. Siapa yang membantu diantaranya? Mitra pemerintah adalah BAS. Nah, makanya gaji saya dari awal sudah serahkan ke Basnas karena pinternya Basnas melakukan komunikasi. Pak, ini, ya udah kita salurkan saja gaji saya semuanya supaya nular begitu ya. Tapi manfaatnya besar. Saya ke Pak ini ada bantuan, Basnas gimana bantu? Basnas bantu. PJ gimana bantu? Alhamdulillah. Terus yang keempat adalah saudara-saudara sekalian, mengurangi kesenjangan sosial, gap. Mengurangi kesenjangan sosial itu gap antara si kaya dan si miskin. Nah, kita membantu Pak Gunawan, Prof. Sibli membantu rumah buku yang di Kabupaten Tangerang Bintar aja siapa namanya yang 160 tahun, coba nanti kita cek coba Arpah ya. Nah, Arpah itu umurnya 160 tahun. Itu depan rumahnya mewah, sampingnya ya sedang. Apa aja yang bubuk derita, tapi yang paling tua dia, yang paling sehat dia. Tapi jangan ditiru, itu 1001 ya begitu. Harusnya yang sakit, yang pendek umur yang susah. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tadi, maka hadirlah Basnas membantu dengan saya hadir memberikan bantuan rumah layak huni. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai. Saya belum lihat, nanti kita kesana Pak Komar ya, kita cek. Maka saudara sekalian, itu diantaranya manfaat dari zakat kita, zakat infak sedekah kita. Terus yang berikutnya adalah mengentaskan kemiskinan, poverty. Jadi mengentaskan kemiskinan ini adalah dengan tadi bantuan pendidikan, Prof. disampaikan tadi, Ferry sampaikan tadi, membantu apalagi sembako, membantu apalagi tadi banyak bantuan lainnya, bantuan modal, kesehatan tadi katarak dan lain sebagainya, mata. Itu adalah tiada lain adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ini peran Basnas luar biasa. Nanti saya uraikan apa peran Basnas itu yang sangat manfaat sekali. Terus berikutnya adalah yang ke-6, menumbuhkan ekonomi umat. Tadi dengan bantuan modal tadi. Maka dengan sendirinya zakat infak sedekah ini membantu itu tadi, membantu masyarakat. Terus yang berikutnya ke-7 adalah menjaga stabilitas sosial. Biasanya orang ada kecemburuan sosial atau persoalan. Nah, maka dengan kita membantu zakat infak dan sedekah, maka itu akan menjaga stabilitas sehingga masyarakat merasa sense of belonging-nya tinggi, sense of crisis-nya tinggi. Yang ke-8 adalah menguatkan
ukhuwah Islamiyah. Karena ini yang bayar zakat itu, yang punya hukum zakat itu dalam agama ya Islam. Makanya Basnas ya Islam. Ini dari Islam untuk Islam dan untuk kepentingan nasional Nusantara. Maka menguatkan ukhuwah Islam secara tidak langsung dikumpulin sedikit bantuan fisik sampai berapa? 700 berapa juta tadi? Gimana ya? Totalnya seperti itu. Kan ini sangat bermanfaat. M yang terakhir adalah mendukung dengan kita bayar ke Basnas itu adalah mendukung fungsi lembaga Islam. Ini mau bantu ke langsung, nah ini lembaga ini tidak berfungsi. Maka dengan kita membantu melalui Basnas, fungsi lembaga Islam itu berdiri kokoh. Dan insya Allah manfaatnya besar. Kalau di sini sedikit kan tidak jadi apa-apa. Jadi rumah layak huni itu tidak. Nah ini udah banyak. Ada 20 berapa tadi? 21. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah maka saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, ini sangat penting. Dan sebentar lagi Basnas sudah akan periodisasinya habis. Ya, Basnas Provinsi Banten. Maka Pak Komarudin, Pak Gunawan, dan saya minta Prof. Sipli dimasukkan kepada tim saya supaya Prof. Sipli ini sukses memimpin Basnas. Beliau bisa ketua Basnas. Kecuali mau nyalon lagi, kalau nyalon lagi nggak boleh masuk tim. Biar bisa memilih penggantinya yang sekelas, yang sekaliber. Kan dari Prof. Parman ke Prof. Sipli, nah, itu udah sekaliber. Maka tinggal siapa penggantinya yang sekaliber, yang ngerti tentang firman Allah, tentang Al-Quran dan hadis. Kalau enggak dihajar sama Prof. Sempat Prof. bilang inform ke saya ada seorang pejabat, apa gunanya zakat Prof? Zakat kan begini-begini. Dilawan sama Prof. dengan firman Allah. Maka kalau ketua Basnasnya melempem, repot. Tapi kalau di Kabupaten Pandeglang dilawan sama ini Iveri, Jawara. Apa-apa, beliau kan mantan sekda, jadi tahu birokrat. Tapi bayar zakat kebanyakan birokrat. Ya, jadi gampang hafal gitu. Jadi apa Basnas itu? Nah, Basnas ini yang dilakukan, saya mempelajarinya sangat bagus sekali. Pertama adalah peran Basnas ini, beliau transparansinya sangat bagus, menjaga amanah dan transparansi zakat. Seperti tadi disampaikan, kalau kita lihat nggak ada tuh yang nguap kiri, nguap kanan, semua terbuka, semua transparan. Nah, makanya kalau yang megangnya nggak amanah, repot. Makanya di sini penting Prof. Sipli untuk mengeksplorasikan, cari orang yang layak, yang mumpuni dari sisi amanah, jujur, dan istiqomah. Terus yang kedua adalah Basnas ini dalam pengelolaannya adalah profesional. Pengelolaan zakat profesional itu sudah tahu tuh porsinya tuh untuk apa saja. Tidak sembarangan, tidak menggampangkan, tidak menyimpang. Nah, ini yang harus dijaga. Terus juga melakukan pendataan. Nah ini Basnas sebelum melakukan itu adalah melakukan pendataan dan juga penyalurannya yang terukur. Karena ini kan ada 8 daerah, kabupaten kota. Jadi harus betul-betul terukur dan terarah. Itu di antara saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Saya sekali lagi mengapresiasi kinerja Basnas, baik kabupaten kota, terutama Kabupaten Pandeglang. Saya apresiasi buat Ferry dan jajarannya. Walaupun Prof. Sipli yang ngetes, tapi Dimyati yang milih-milih. Ya, nggak punya ngetes Prof. Sipli gitu ya. Tapi alhamdulillah kinerjanya baik. Saya apresiasi untuk Basnas Kabupaten Pandeglang. Apalagi Basnas Provinsi Banten. Ya. Selamat juga kepada Mustahik yang menerima bantuan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendistribusian program dari Basnas Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang dengan resmi saya nyatakan dimulai. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi kita sekalian. Dan saya sekali lagi saya ingatkan kepada saudara sekalian, mata, telinga, tangan saya itu terbatas, termasuk kaki saya terbatas. Maka saya perlu mata, telinga, kaki, tangan adalah saudara-saudara sekalian untuk bagaimana mendata semua agar masyarakat kita jangan lagi ada yang kesusahan, jangan ada yang sakit tidak diobati, sakit meninggal tidak diobati, itu salah pemerintah. Yang kedua, ada rumah tidak layak huni masih ada, itu juga dosa pemerintah. Ada yang ketiga adalah yang kelaparan, jangan sampai kejadian ada yang kelaparan. Nah, ini juga fungsi Basnas untuk mendata itu semua. Kalau ada yang kelaparan itu dosa pemerintahnya, apalagi dunia. Maka saya berharap semua bisa terrealisasi, semua bisa dibantu. Yang keempat adalah anak tidak sekolah. Nah ini juga salahnya negara, salahnya pemerintah. Jadi empat itulah menjadi pegangan penting untuk bagaimana Banten maju sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.